Oke Kang, Sobat Otomotif, selamat datang lagi di channel Culing Update yang ngebahas seputar otomotif nih Kang. Hari ini kita akan bahas topik yang sering banget bikin penasaran nih Kang, yaitu tema kali ini perawatan mobil Matic versus manual Kang. Mana yang lebih ribet dan mahal Kang? Nah, ini pasti menarik banget nih pastinya Kang. Banyak yang mikir mobil Matic tuh enak dibawa, tapi katanya perawatannya mahal. Mobil manual katanya lebih irit, tapi kudu sering ganti kopling. Nah, mana yang benar nih Kang? Yuk kita bedah satu persatu. Mulai dari performa ya Kang ya, biaya, kenyamanan, sampai tips merawatnya Kang. Oke, jangan lupa tulis di kolom komentar dulu Kang. Kalian tim mana nih? Matic apa manual nih Kang? Oke Kang, jangan lupa tulis di komen komentar dulu. Kalian tim Matic atau manual? Oke, secara umum dulu ya Kang ya. Mobil manual pengertian itu pakai kopling dan transmisi gigi yang diatur pengemudi Kang. Nah, kalau mobil Matic atau transmisi otomatis ya Kang ya, tinggal gas rem aja Kang, praktis banget di kota besar Kang. Nah, tapi dari segi perawatan yang mana nih yang lebih simpel Kang? Nah, itu dia. Mobil manual lebih simpel secara mekanis Kang, lebih murah juga servisnya. Tapi kalau Akang suka nginjek kopling sembarangan, nah siap-siap ganti kampas kopling Kang. Nah, sementara Matic Kang, walaupun nggak pakai kopling manual, dia punya sistem hidrolik ya Kang ya, dan ATF alias oli transmisi Kang. Nah, ini yang kalau telat ganti bisa jebol, mahal banget Kang, biaya perbaikan si Maticnya ini Kang. Oke, kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, mobil manual dulu Kang. Nah, mobil manual itu ganti oli mesinnya itu 5.000 sampai 10.000 kilo ya Kang ya. Nah, untuk ganti kampas kopling tergantung pemakaian, bisa 40.000 sampai 100.000 km atau bahkan lebih Kang. Kemudian cek minyak rem, kabel kopling, dan lain-lain Kang. Nah, untuk perawatan mobil Matic, ganti oli mesin juga sama, tambahan ganti oli transmisi Maticnya ya Kang ya, atau ATF, tiap 20.000 sampai 40.000 km atau bisa di 100.000 km, tergantung di panduan buku servis ya Kang ya. Kemudian cek sistem transmisi, sensor valve body, dan lain-lain. Nah, untuk oli ATF ini sering dilupain Kang. Kalau udah telat bisa bikin transmisi Matic ngadat atau selip. Dan itu servisnya bisa jutaan, bahkan nyampe puluhan juta juga Kang. Makanya Matic itu lebih nyaman tapi rawan kalau malas servis. Oke, kita ngomongin duit sekarang nih Kang. Kira-kira berapa beda biaya servisnya manual versus Matic ya Kang ya? Oke, kita hitung aja nih Kang. Oli mesin, oli transmisi manual itu 300 sampai 600.000 kurang lebih Kang. Nah, kalau untuk kampas kopling dari harga 700.000 sampai kurang lebih 2 jutaan Kang. Total umum per tahun kurang lebih 1 sampai 2 jutaan Kang. Nah, kalau untuk oli Matic itu kurang lebih 600.000 sampai 1 jutaan di oli Maticnya. Nah, kalau rusak berat, ini valve body solenoid itu bisa 5 sampai 10 juta. Tergantung kerusakannya Kang. Nah, total umum per tahun 2 sampai 4 juta Kang untuk Matic. Lebih tinggi kalau malas ngerawat ya Kang ya. Nah, jadi jelas ya Kang ya, kalau dirawat rutin sih Matic nggak terlalu mahal Kang. Tapi kalau telat rawat bisa jebol banget Kang untuk Matic Kang. Nah, jadi gitu Kang. Jadi sebenarnya sih Matic itu kalau kita rajin rawat ya biayanya nggak terlalu mahal Kang. Jadi itu dia, balik lagi kepada si Akang mau pilih Matic atau manual gitu Kang. Berikutnya
tips rawat mobil ya Kang ya. Ini itu tips rawat mobil matic dan manual Kang. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih Kang. Yang pertama untuk tips rawat mobil manual. Nah, untuk pertama hindari pemakaian setengah kopling Kang. Nah, jadi kalau lagi macet itu Kang, kita tarik rem tangan aja Kang, posisi netral. Jadi jangan main setengah kopling Kang, itu bahaya, bisa menyebabkan kopling gosong Kang. Kemudian jangan injak kopling terus-terusan Kang. Nah, tadi yang seperti saya bilang, mending tarik rem tangan, kita netralkan aja Kang kalau macet gitu. Kemudian rajin bersihkan filter udara Kang. Cek rutin kabel kopling dan rem. Nah, gitu Kang. Kemudian tips yang berikutnya, tips mobil matic. Ganti oli maticnya tepat waktu Kang. Nah, jangan injak gas tiba-tiba atau kick down terus ya Kang ya. Itu jangan terlalu sering Kang. Kalau sesekali sih ya boleh Kang. Kemudian hindari tanjakan curam yang terlalu lama Kang. Nah, itu kalau curam itu kalau matic sekarang itu bisa dipindahin itu ke L atau 1, 2 itu ya Kang ya. Jadi jangan didek terus Kang kalau untuk tanjakan curam gitu Kang. Kemudian periksa sensor transmisi kalau gejala aneh gitu. Oke Kang. Seperti itu Kang tipsnya Kang. Jadi gitu Kang. Ingat ya Kang. Jadi perawatan itu lebih murah Kang daripada perbaikan. Jadi merawat itu biayanya lebih murah daripada biaya perbaikan Kang. Jadi rutin-rutinlah merawat kendaraan kita Kang, daripada perbaikannya nanti lebih besar kalau tidak kita rawat Kang. Seperti itu Kang. Oke, sekarang giliran kalian nih. Komentar yang pakai mobil matic atau manual nih, pernah nggak ngalamin masalah matic ngadat? Atau yang buat manual, ada nggak yang kampas koplingnya jebol di jalan gitu Kang? Boleh tulis di kolom komentar Kang. Kita sharing-sharing aja Kang. Nanti akan saya balas lewat di kolom komentar Kang. Gitu Kang. Langsung aja kalian tulis pengalamannya masing-masing. Kalian juga tulis kalian tim matic atau tim manual Kang. Itu Kang. Oke, kesimpulannya ya Kang ya. Jadi untuk kesimpulan tema kali ini, manual itu lebih murah tapi butuh skill nyetir dan disiplin injek kopling Kang gitu. Nah, kalau untuk matic itu lebih nyaman tapi harus rajin servis dan ganti oli transmisinya ya Kang ya, harus rutin ganti oli matic ya Kang. Jangan sampai telat Kang gitu Kang. Itu kalau udah jebol biayanya mahal Kang perbaikan matic ya Kang. Oke, jadi bukan soal mana yang jelek, tapi mana yang lebih cocok buat kebutuhan dan gaya hidup kalian. Jadi gitu Kang ya. Jadi lebih cocok mana nih buat keseharian kita nih? Lebih cocok matic atau manual? Nah, gimana Kangnya nyaman nih naik mobil? Jadi bukan soal mana yang lebih bagus dan lebih jelek, tapi lebih cocok di medannya, di jalannya yang Akang lewatin gitu Kang. Jadi balik lagi ke si Akang, kalau memang Akang cocoknya matic di tempatnya yang kayak perkotaan itu lebih cocok ke matic Kang. Nah, kalau misalkan yang butuh apa yang melewati tanjakan curam seperti di gunung itu lebih cocok manual Kang kayaknya Kang. Gitu Kang. Oke, jangan lupa follow Culing Lopdet karena bakal ada video-video tips menarik lainnya tentang otomotif Kang. Oke Kang, gas terus. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke Kang, mantap.